Hanya butuh 3 detik untuk tahu apakah pasanganmu jujur atau menyembunyikan rahasia. Aku bakal tunjukin caranya, dan ini sis bisa benar-benar nyelamatin hubunganmu. Halo detektif cinta, pernah nggak sih sis, kamu ngerasa ada yang aneh sama pasangan, tapi nggak tahu pasti itu apa? Mungkin itu instingmu, alarm bawah sadarmu yang berbunyi sangat pelan tapi pasti. Dan alarm itu sering banget asalnya dari bahasa tubuh. Bahasa universal paling jujur yang bicara jauh lebih keras dari kata-kata, tapi sering banget kita abaikan. Nah, di video ini kita bakal bongkar 7 sinyal bahasa tubuh yang paling sering kelewat, padahal justru yang paling jujur. Ini bukan cuma soal nangkep basah atau jadi polisi cinta ya sis. Ini tentang memahami lebih dalam, membangun kepercayaan, dan bahkan nyelamatin hubunganmu dari miskomunikasi fatal yang sering terjadi. Jadi, tonton sampai habis, karena sinyal terakhir itu loh yang paling krusial dan bisa ngubah segalanya. Jangan berkedip sedikit pun. Oke detektif cinta, yuk kita mulai penyelidikanmu yang pertama. Sinyal pertama, mata yang berkhianat. Kemana sih arah pandangnya? Coba deh perhatiin baik-baik arah pandangan pasanganmu pas kamu nanya sesuatu yang agak sensitif. Konon, kalau seseorang lagi berusaha nginget sesuatu yang jujur, matanya cenderung gerak ke kanan atas kalau dia kidal, atau ke kiri atas kalau dia dominan kanan, buat ngakses memori visualnya. Tapi, kalau dia lagi ngarang cerita atau bohong, pandangannya bisa melayang ke arah yang berlawanan, atau malah kelihatan kosong dan tiba-tiba ngehindar kontak mata. Pernah kan sis, kamu ngerasa dia tiba-tiba ngehindar tatapanmu pas kamu tanya, "Hari ini ngapain aja sayang?" Atau sebaliknya, dia malah natap kamu terlalu intens, seolah pengen meyakinkan, padahal justru itu jadi sinyal kalau ada sesuatu yang disembunyiin. Nah, ini sinyal awal ya sis, jangan sampai disepelein. Sinyal kedua, gerakan tangan tak sadar. Apa yang dicubit? Apa yang digaruk? Percaya deh sis, tangan itu sering jadi mulut kedua yang gak bisa bohong. Saat seseorang ngerasa gak nyaman, gugup, atau bahkan berbohong, tangannya sering banget ngelakuin gerakan tanpa sadar. Misalnya, garuk-garuk leher padahal gak gatel, garuk-garuk milin-milin cincin di jari, atau bahkan nyentuh hidung. Ingat Pinocchio, ada alasannya loh. Atau pernahkah kamu lihat dia megang bagian belakang lehernya pas kamu nanyain sesuatu yang dia tahu kamu nggak bakal suka? Gerakan-gerakan kecil ini sis adalah tanda kegelisahan internal yang berusaha dia sembunyiin. Ini penting banget buat kita perhatiin, karena biasanya terjadi di bawah alam sadar. Sinyal ketiga, postur tubuh tertutup. Tanda ada yang disembunyiin. Bayangin ini, kamu lagi ngomong, tapi dia tiba-tiba ngilangin kedua tangannya di dada. Atau tubuhnya sedikit ngejauh. Bahunya terangkat seolah defensif. Ini seringkali nunjukin dia lagi ngerasa nggak setuju sama apa yang kamu bilang. Atau ada sesuatu yang dia sembunyiin dan secara nggak sadar dia ngebangun penghalang di antara kalian. Ini adalah tanda dia lagi ngerasa defensif, kurang terbuka, atau mungkin lagi nyembunyiin perasaannya yang sebenarnya. Jadi, kalau kamu lihat dia tiba-tiba nyilangin tangan pas kamu nanya tentang harinya, bisa jadi dia nggak pengen kamu tahu semua detailnya sis. Sinyal keempat, perubahan nada bicara dan tempo. Suara yang jujur versus yang berbohong. Suara kita punya ceritanya sendiri loh sis. Saat seseorang bohong atau ngerasa nggak nyaman, nada bicaranya bisa berubah secara nggak wajar. Kadang jadi lebih tinggi dari biasanya seolah tegang, atau justru merendah secara drastis, kayak pengen nyembunyiin sesuatu. Begitu juga dengan tempo bicara. Apakah dia tiba-tiba ngomong terlalu cepat atau malah terlalu lambat dengan jeda-jeda yang aneh? Karena dia lagi nyusun kata-kata atau alibi di otaknya. Perhatiin juga jeda yang gak wajar. Jeda yang terlalu panjang bisa berarti dia lagi mikir keras buat ngebangun cerita. Ini bukan sekadar apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia ngatakannya sis? Sinyal kelima, kaki yang tak bisa berbohong, arah dan gerakannya. Nah, ini nih yang sering banget kita lupain sis. Kaki itu bagian tubuh yang paling jujur, karena paling jauh dari otak sadar kita.
Coba deh perhatiin sis, pas dia bilang dia nyaman dan seneng bareng kamu, tapi kakinya terus gerak-gerak gelisah di bawah meja, seolah pengen pergi, itu adalah sinyal ketegangan yang kuat. Atau kakinya justru nunjuk ke arah pintu keluar, meskipun dia lagi asik ngobrol sama kamu. Itu bisa jadi pertanda bahwa sadarnya pengen ninggalin situasi itu. Kaki yang disilangin apat dan kaku juga bisa nunjukin sikap defensif atau tertutup. Jadi, jangan cuma lihat wajahnya, lihat juga arah kakinya ya, detektif cinta. Sinyal keenam, senyum palsu. Bukan cuma mata yang tersenyum, senyum itu indah, tapi nggak semua senyum itu tulus sis. Kita semua tahu senyum ramah sosial, tapi gimana sih bedainnya sama senyum kebahagiaan sejati? Senyum tulus, atau yang disebut senyum Duchenne, melibatkan seluruh wajah, terutama otot di sekitar mata yang akan ikut mengerut, nyiptain garis senyum di sudut mata. Senyum palsu, di sisi lain, seringkali cuma melibatkan mulut, sementara area mata tetap datar dan gak ada kerutan. Mata gak ikut tersenyum. Jadi, lain kali dia senyum sama kamu, coba perhatiin matanya sis. Apakah matanya juga tersenyum atau cuma bibirnya aja? Ini bisa jadi petunjuk besar loh. Sinyal ketujuh, the micro expression tell. Bocoran emosi instan yang paling jujur. Dan ini dia, sinyal yang paling krusial dan paling sulit dipalsukan yang bisa ngubah segalanya dalam pemahamanmu tentang pasangan. Micro expression itu adalah ekspresi wajah yang sangat-sangat cepat, cuma sepersekian detik, yang muncul dan menghilang gitu aja, nunjukin emosi sejati seseorang. Bisa itu kejutan, jijik, marah, takut, sedih, atau bahagia. Karena super cepat, micro expression ini hampir mustahil buat dipalsuin atau disembunyiin secara sadar. Ini adalah bocoran emosi murni yang muncul sebelum seseorang sempat menyaringnya. Nangkepnya butuh latihan dan kepekaan tinggi. Bisakah kamu nangkepnya di wajah pasanganmu pas kamu nanya sesuatu yang micu emosi tersembunyi? Kalau kamu bisa, itu adalah kunci emas buat memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Nah, detektif cinta, sekarang kamu punya toolkit lengkap nih buat memahami rahasia bahasa tubuh pasanganmu. Ingat ya, ini bukan buat nyari kesalahan atau nuduh-nuduh sis, tapi buat ngebangun pemahaman yang lebih dalam dan komunikasi yang lebih jujur dalam hubunganmu. Aku pengen tahu banget, sinyal mana yang paling sering kamu perhatiin di pasanganmu? Atau justru, sinyal mana yang baru kamu sadari setelah nonton ini? Share pengalamanmu di kolom komentar di bawah ya. Kalau video ini ngebuka matamu dan ngasih wawasan baru, jangan berhenti di sini. Langsung aja klik video di sebelah ini buat belajar 5 kesalahan komunikasi yang membunuh hubungan tanpa kamu sadari. Yuk kita perkuat hubunganmu langkah demi langkah. Dan jangan lupa subscribe buat jadi detektif cinta sejati yang selalu siap nyelamatin hatimu dan hubunganmu. Sampai jumpa di video berikutnya sis.